Halo semua, selamat datang di tutorial channel. Jangan lupa untuk subscribe dan press bellnya supaya kalian ternotifikasi kalau ada video baru. Jangan lupa juga untuk like dan share ke teman-teman kalian. Hari ini adalah video pertama banget tutorial channel dan kita akan bikin diamond painting. Di satu kit diamond painting itu udah termasuk pola atau kanvas diamond paintingnya, udah termasuk berbagai warna bead, ada sekitar 20 warna. Dan juga udah termasuk si toolsnya ini. Nah, ini adalah kanvas atau pola diamond paintingnya. Di bawahnya ini adalah instruction gimana cara membuat si diamond paintingnya. Ini adalah conversion table. Jadi dia itu si beadsnya itu per nomor dikasihnya, dan di sini di kanvasnya itu dikasihnya per huruf. Jadi kita harus konversi dulu dari nomor ke huruf. Nah, sekarang ini adalah beadsnya, udah aku pisah-pisahin, udah dimasukin ke kotak dan udah dikonversi juga. Jadi gampang deh. Selanjutnya adalah toolsnya. Jadi di sini tuh dikasih kartu tools instruction sama how to make diamond painting manual. Dikasih juga pouchnya untuk masukin alat-alat dan dikasih beberapa alat lainnya. Nah, di kartu ini ada tools instruction. Yang pertama ini adalah pen drill atau alat yang digunakan untuk menempelkan si beadsnya itu ke kanvas. Karena kalau pakai tangan pasti susah kan. Dan yang kedua adalah waxnya. Wax ini kayak semacam lem untuk menyambung si pen drill itu sama si beadsnya itu. Selanjutnya ini ada tray-nya untuk menaruh si beadsnya itu. Nah, ini ada how to make diamond painting, prepare all tools, put color diamond, dan lain-lainnya. Daripada nunggu lama, kita langsung aja day one. Ini udah aku kerjain tadi, nggak sempat di videoin, aku langsung kerjain dan ini tuh seru banget loh. Dia itu diamondnya itu kayak mengkilap-mengkilap gitu. Dan ini tuh dilapisi sama kayak satu plastik gitu loh. Dan ini aku gunting supaya aku ngerjainnya tadi gampang. Kalau misalnya kalian mau gunting juga boleh kok, itu salah satu tips juga supaya kalian gampang ngerjainnya. Nah, sekarang kita mulai. Nah, yang pertama adalah huruf W atau nomor 2. Nah, jadi kita akan ambil sedikit. Ini ada sendok kecil. Itu nggak termasuk di toolsnya ya. Ini aku tambahin sendiri. Kita coba ambil. Nah, kita taruh sedikit di tray-nya. Sekarang kita mulai ya. Pen drill-nya ini kita ambil lem sedikit. Kita ambil kayak gitu. Nah, jadi kan dia udah dalamnya nih. Makanya jadi kita bisa nempelin si beadsnya itu ke pennya itu. Nah, sekarang kita gunting dulu plastiknya supaya lebih gampang. Nah, jadi kalau pas kalian buka itu berasa kayak ada lengket-lengket, ada kayak lem-lemnya gitu loh. Nah, kalian lihat kan, dengan kita ngambil si lemnya itu, jadi kita bisa nempelin si beadnya itu. Pas kita totol, nah itu pasti nempel. Dan kalian pastiin ya, si beadnya itu posisinya yang melengkung atau istilahnya kayak tempurung kura-kura. Nah, itu tempurungnya kan harus di atas. Nah,
pastiin itu kalian harus pastiin bahwa si melengkungnya itu ada di atas, yang datarnya yang kena lemnya supaya nggak terbalik. Sekarang ini huruf O. Dan sebenarnya ya kalau kalian mau ngerjain ini tuh lumayan seru dan relaxing sih. Jadi kalau misalnya ini kan udah mau mendekati libur sekolah, atau ada beberapa mungkin yang udah libur sekolah ya, itu mungkin kalian bisa coba untuk bikin. Kalau misalnya kalian misalnya masih pikir ini susah, kalian boleh nyobain dulu yang versi anak-anaknya atau versi beat yang besar-besarnya. Jadi misalnya gambarnya jerapah atau gajah atau apa, itu cuman paling sedikit warnanya dan beatnya itu lebih besar-besar dari ini. Kalau ini kan ada sampai 20 warna. Kalau itu nggak sampai 20, itu sedikit warnanya dan simple sih, nggak susah karena beatnya itu lumayan besar-besar. Nah, ini kita harus ambil sedikit demi sedikit pakai sendok. Jadi kalau kalian mau ngambil pakai tangan juga sebenarnya bisa sih. Tapi takutnya tumpah-tumpah atau jatuh-jatuh. Jadi boleh pakai sendok kecil. Atau misalnya kalian pakai ada tools lain yang mungkin bisa ngambil tapi bentuknya kecil, nah itu kalian boleh. Ngerjain ini tuh harus sabar, pelan-pelan. Kalau kalian buru-buru nanti malah hasilnya berantakan. Dan ada satu tips lagi, kalau kalian lihat itu tuh aku ngerjainnya per warna, dan sebenarnya aku salah waktu itu. Sebenarnya boleh ngerjain per warna tapi usahain jadi kan dia itu kesusun ya, misalnya dari kanan satu baris. Nah kadang-kadang yang satu warna itu nggak satu baris dengan yang kita kerjain sekarang, jadi kita harus satu-satu dulu, pelan-pelan, sedikit-sedikit. Nah pas kita ngerjain itu kalau bisa kita ngerjainnya per baris supaya lebih rapi. Saya ngerjain dari baris paling bawah, saya kan ngambil kotaknya berapa kali berapa. Nah itu dari garis paling bawah, satu, dan itu terbukti pasti bisa lebih rapi. Dan kalau misalnya kalian habis ngerjain ini kan ada sisi-sisi kanan kirinya nih, saya kalian tekan pakai penggaris supaya rata atau apa gitu boleh. Dan juga ada satu tips lagi, kalau misalnya kalian udah kelar, misalnya hari itu ngerjainnya satu kotak gede atau berapa terserah kalian usahain tekan dulu pakai buku atau tekan pakai apapun yang flat dan keras supaya si bitnya itu nggak copot-copot pas kalian balik atau kalian angkat, itu dia nggak akan copot. Atau bisa juga sebenarnya kalian tekan pakai tangan juga bisa, atau tekan pakai tray-nya itu juga sebenarnya bisa. Nah ini warnanya mulai nggak sama, jadi aku ngerjainnya per baris sudah sedikit dan memang sih itu lebih rapi. Dan ini tuh aku pindah, ada dua warna yang aku taruhnya tuh di kayak semacam mangkok gitu loh, karena nggak muat di kotaknya itu. Sebenarnya bukan 18, ada beberapa kotak yang besar itu aku extend pakai dari plastik cover clipping. Itu aku bentuk jadi kayak kotak gitu, terus dicekrek kanan kirinya. Nah itu sebenarnya bisa sih kalian bikin sendiri, tapi kelemahannya itu dia kalau plastik kan, apalagi plastik satu begitu, dan dia tuh modelnya kan keras ya, jadi pas kita itu kadang-kadang dia suka kayak membal balik gitu loh. Jadi membal balik dan si beadsnya itu jadi mental kemana-mana, berantakan. Itu kenapa kalian harus hati-hati. Atau kalian bisa juga bikin
mungkin dari kertas origami atau dari kardus, atau misalnya kalian ada mainan apa gitu yang bisa bikin, nah itu boleh juga. Dari stick juga bisa, stick es krim. Itu sebenarnya kalau misalnya kalian udah ngerjain terus kalian merasa itu salah, kalian sebenarnya bisa copotin lagi, tapi agak susah karena lemnya itu lumayan lengket, jadi pasti tarik itu agak keras. Oke, usahain supaya nggak salah-salah gitu, supaya nggak usah copot-copotin. Nah ini dia hasil hari pertama. Seru banget, dan lihat ya, dia bling bling gitu loh, mengkilap gitu. Mungkin nanti aku akan ngerjainnya mungkin sedikit lagi, tapi nggak di video ini ya. Nah ini dia hasilnya. Tadi aku sempat ngerjain sedikit lagi di ujung. Day 2 aku udah gak kasih lihat lagi caranya, tapi aku udah kasih lihat resultnya. Dia makin lama gambarnya makin kelihatan ya, dan ini tuh seru banget loh. Makin lama kayak ketagihan gitu loh. Mungkin untuk beberapa orang bisa ketagihan ini ngerjainnya, tapi ya untuk beberapa orang mungkin bisa jadi ngebosenin. Lanjut, ini adalah day 3 hasilnya. Udah mulai ada progres, gambarnya sedikit demi sedikit kelihatan dan mulai muncul. Next kita lanjut day 4. Nih lihat, ini bener-bener bagus banget ya. Ini mulai kelihatan tuh ada kupingnya, bajunya juga mulai kelihatan. Sebenarnya kalau misalnya kalian lihat ya, kalau misalnya kalian lihat dari dekat mungkin ya gambarnya nggak gitu kebentuk, tapi kalau kalian lihat dari jauh baru gambarnya benar-benar kebentuk banget. Dan sekarang kita lanjut, ini adalah day 5. Aduh gregetan banget ya, tinggal sedikit. Sebenarnya aku video ini pagi karena aku ngerjainnya sampai lumayan malam dan udah nggak sempat videoin lagi. Jadi kenapa selalu terang, karena ini aku videoinnya pagi. Lihat bagus banget ya, apalagi dia mengkilap gitu kalau kena cahaya. Aduh, ini lumayan bisa buat pajangan ini. Dan ini adalah hasil day 6 atau hari terakhir aku ngerjain. Ini udah aku frame supaya kelihatan rapi dan bisa digantung. Semoga kalian enjoy nonton video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan thanks for watching. Nonton video lainnya, dadah.